warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Alivia Hendri Putri dari Pendidikan Kimia kelas 3B. Di sini saya akan berbagi info seputar zat kimia penyebab rasa pedas pada cabai. Yuk simak selanjutnya. Orang Indonesia termasuk penyuka makanan pedas. Menurut sejarah, cabai merupakan komoditas utama sejak zaman Jawa kuno dan menjadi familiar di lidah orang Indonesia. Sambal mata, sambal terasi, sambal bawang, sambal ijo, dan sambal tomat, mereka semua memiliki kesamaan yaitu terdapat cabai sebagai bahan utamanya. Nah, teman-teman tahu nggak sih, zat kimia penyebab rasa pedas pada cabai disebut juga capsaicin. Capsaicin merupakan turunan senyawa fenilpropanoid yang memiliki aktivitas biologis yang tinggi, memberikan efek fisiologi dan farmakologis yang lebih dikenal sebagai senyawa kimia aktif, juga sebagai antioksidan. Capsaicin atau trans-8-metil-N-vanilil 6-noninamida merupakan kristalin, lipofilik, tidak berwarna, dan tidak mudah menguap atau volatil. Rumus molekulnya C18H27NO3. Struktur molekulnya sebagai berikut, pertama kali ditemukan oleh Nelson dan Dawson. Capsaicin terdiri dari hidrogen, karbon, oksigen, dan nitrogen, yang kesemuanya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu cincin aromatik, ikatan amida, lalu rantai hidrofobik. Capsaicin bersifat iritan terhadap mamalia, termasuk manusia. Capsaicin menimbulkan rasa terbakar dan panas pada jaringan manapun yang tersentuh. Nah, kenapa sih capsaicin ada di dalam cabai? Apa ya fungsinya? Ternyata di sekitar biji cabai banyak sekali kandungan capsaicin sehingga menyebabkan hewan enggan untuk memakan cabai karena merasa pedas. Misalnya, gajah benci dengan tanaman cabai dan akan menghindari suatu tempat yang banyak ditanami cabai dengan menggunakan penciumannya yang sensitif. Cara ini dipakai untuk melindungi suatu pemukiman dari serangan gajah. Selain itu, capsaicin juga dapat melindungi cabai dari serangan mikroba jamur. Di dalam dunia medis, capsaicin ini digunakan untuk mengalihkan rasa nyeri karena apabila saraf terangsang capsaicin yang memberikan efek terbakar, influx rangsang akan menghambat saraf untuk melaporkan rasa nyeri selama durasi tertentu. Dalam studi akhir-akhir ini, percobaan capsaicin pada binatang ini dilaporkan dapat membunuh sel-sel karsinogenik yang menyembuhkan diabetes mellitus atau diabetes tipe 1. Capsaicin juga mempunyai potensi yang tinggi di dalam bidang farmasi, seperti sebagai anti kanker, anti artritis, dan anti analgesik, di samping turut mempunyai nilai komersil dalam industri makanan. Nah, konsumsi cabai juga harus ada batasnya teman-teman, karena efek iritatif capsaicin ini nggak hanya berlangsung di mulut dan lidah, tapi juga bisa sampai lambung dan usus. Pada beberapa orang yang peka, bahkan akan menyebabkan lambungnya teriritasi sehingga sekresi getah lambungnya meningkat dan gerak peristaltiknya juga meningkat yang menyebabkan orang tersebut diare. Nah, capsaicin dosis tinggi juga dapat menyebabkan kanker lambung. Oleh karena itu, dalam mengkonsumsi cabai sebaiknya teman-teman harus tahu batasannya, jangan terlalu berlebihan agar hal-hal negatif yang saya sebutkan tadi sebelumnya tidak terjadi pada teman-teman. Nah, sekian video pengetahuan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.